Swastiastu, sawitra RPKB Pembali, rahajang semangat orang titiang, dubadak-dubadik, panggihin titiang, makasami di kisawitran titiang, ring dijiju pada megena, statek enak rahayu, turnenten kirang punapi. Senang pisan ring Raina sana mangkin, Raina Some, ketekan 5 Februari kali tali 4 likur titiang nyaringit sawitra RPKB Pembali, ring acara pucuk bang, katan ye, selami kali jam titiang jagi nyaringin tur gibur sawitra RPKB Pembali Mekesami lewat tembang-tembang pop Bali pilihan koleksi 1 sekali Nagu Papat FM Radio Publik Kabupaten Bangli. Terkantor di widangan kantor Bupati Bangli margi Brigjen Ngurarai nomor 3 Dase Bangli Bali. Kejaksaan Aigi sawitra RPKB Pembali sampun matilar siki tembang sama naturang titiang majeng ring sawitra Mekesami dumadak sawitran titiang ring dijiju pada begenah niki sampun merasa terhibur pastikannya nih sampun merasa bersemangat malih kentan ge ring raina sana bangkin. Aigi sawitra RPKB Pembali suksema sane sampun satya miragi RPKB Pembali ring 1 sekali Nagu Papat FM Radio Publik Kabupaten Bangli kentan ge sane melet gabungan durus kemantan ring 087766861024 ketan nggih. Sani wangkin taler niki wenten sani spesial ketan nggih sandukan titiang sani wangkin kedatangan tamu sani ganteng-ganteng niki titiang cantik sendiri. Ayo sawitra RPKB Pembali titiang sampun kedatangan tamu saking Kejaksaan Negeri Bangli niki nggih sani amali jebos jagi berbincang-bincang utawi berinteraktif kesaringin sawitra RPKB Pembali niki sane melet metaken katanya deres kemantan niki nggih ring 087766861024 niki nggih selami 1 jam utawi siki jam titiang jagi berbincang-bincang kesaringin Kejaksaan Negeri Bangli sampun hadir niki ring studio niki narasumber titiang sani ganteng-ganteng niki ganteng-ganteng tur muda-muda kentan nggih pasti kenyane jiwa muda nggih sawitra RPKB Pembali langsung kemanten sane mangkin titiang perkenalkan dumen niki narasumber titiang niki mekekali kentan nggih nggih niki titiang panggilnya bapak-bapak napi Oke, silakan untuk bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini berkenalan dulu. Titiang pakai bahasa Indonesia kemantan niki nggih. Mulai dari kanan saya deh, silakan dulu berkenalan sama pendengar RPKB Pembali. Baik, terima kasih. Di sini kami saya selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bangli yang tergabung di dalam Sentra Gakumdu Kabupaten Bangli. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Ari Wicaksana, sarjana hukum, magister hukum. Kami bertugas di bidang tindak pidana umum. Terima kasih. Oke, kemudian lagi satunya nih, ayo Bapak yang ganteng lagi satunya silakan berkenalan dulu. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Sama dengan rekan saya sebelumnya, saya juga merupakan jaksa fungsional yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bangli, khususnya di tindak pidana umum. Nama saya Dewa Kadek Dwi Naru Sigito, bisa dipanggil Dewa Naru. Kebetulan kita sama-sama Dewa tapi enggak saudara, tapi kita satu keluarga adiaksa gitu. Okay. Jadi mungkin sedikit dulu, nanti kita sambil berbincang nanti lebih mengenal lagi. Oke, sama-sama Dewa ya, tetapi tidak saudara, tetapi rasa saudara ya. Oke, nah di sini topik kita hari ini peran kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu pada Sentra Gakumdu Pemilu tahun 2024 ya. Oke, ini panggilannya Dewa Naro. Oke, kemudian ada Dewa Ari ya. Dewa Ari. Iya. Ini sawitra RPKB Pembali Dewa sampun berkenalan bersama nih ke Dewa Kadek Dwi Naro Sigito SH. Taler wenten Dewa Gede Ari Wicaksana SH MH niki sane jadi berbincang-bincang terkait dengan tema kita hari ini. Peran kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu pada Sentra Gakumdu Pemilu tahun 2024. Ya, sebelum kita membahas
tindak pidana ataupun pemilunya yang ingin Tiang tanyakan dulu nih, apakah itu sentra Gakumdu? Nah, masyarakat barangkali belum begitu paham ya, atau mungkin masih awam bagi masyarakat di luaran sana apa sih sebenarnya sentra Gakumdu itu. Nah, dijelaskan dulu mungkin dari Dewa Naro dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sebelum kita bicara sentra, yang mana sentra Gakumdu ini artinya sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu yang pertama tentunya dari Bawaslu selaku Badan Pengawas Pemilu, yang kedua ada melibatkan 2 penegak hukum di Republik Indonesia, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, saya awali dulu terkait awal pemilu dulu Bu ya. Jadi kita semua sudah sama-sama paham pemilu itu pesta demokrasi yang mungkin bisa dibilang 5 tahun sekali kalau sekarang ini, yaitu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, jujur, bebas, adil, sesuai dengan amanat undang-undang dan Pancasila. Nah, mungkin semua sudah paham hal tersebut. Untuk itu jelas pemerintah yang mana di sini di berbagai unsur itu wajib memfasilitasi terkait penyelenggaraan maupun pengawasan pemilu itu tersendiri ini. Jadi nah di sana selain ada penyelenggara pemilu yang mana itu kewenangan dari teman-teman kita di KPU, di sini juga ada yang namanya pengawasan terhadap penyelenggaraan tersebut. Nah, di situ gaungnya ada di Bawaslu. Nah, Bawaslu sendiri kembali lagi tadi seperti saya sampaikan itu berdasarkan Perbawaslu 7/2017 ada di pasal 1 angka 38 mengenai sentra Gakumdu sendiri, itu yang artinya atau di pasalnya itu berbunyi selanjutnya disebut sentra Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, unsur Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang apa namanya? Yang menjadi satu kelompok ya, boleh dibilang yang menjadi satu kelompok Pokjam, satu kesatuan seperti itu ya, satu kesatuan dalam penegakan tindak pidana pemilu. Iya, keren sekali ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa sentra Gakumdu itu adalah sentra penegakan hukum terpadu gitu ya, yang diantaranya di dalamnya ada pihak kejaksaan, kemudian juga ada dari kepolisian dan juga ada Bawaslu. Nah, untuk sentra Gakumdu ini ya, apakah ada dasar hukumnya nih? Berupa apa sih dasar hukum daripada sentra Gakumdu ini ataupun orang-orang yang berada dalam lingkup sentra Gakumdu ini? Nah, dijelaskan dulu sedikit mungkin dari Dewa Ari dulu. Baik, terima kasih. Sentra Gakumdu itu terdiri dari 3 unsur tentunya, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami, bahwa itu berasal dari unsur pusatnya yaitu Bawaslu, kemudian kepolisian, dan juga kejaksaan. Nah, sentra Gakumdu ini dasarnya adalah dibentuk berdasarkan peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 3 tahun 2023 tentang sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu. Nah, jadi di dalam Perbawaslu ini telah diatur bahwasanya sentra Gakumdu itu dibentuk berdasarkan 2 tingkatan, yaitu baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, dasar kita tergabung di dalam sentra Gakumdu Kabupaten Bangli khususnya, itu dibentuk berdasarkan surat keputusan Bawaslu Kabupaten Bangli. Perbawaslu ya. Baik, Bawaslu. Kalau dari ini Perbawaslu Kabupaten Bangli. Oke. Nah, untuk peran sentra Gakumdu dalam kepemiluan secara umum dulu deh.
Nah, ini dijelaskan dulu nih. Kalau secara umum peran daripada Sentra Gakumdu itu apa sih dalam kepemiluan ini? Nah, mungkin dari Dewa Nora dulu. Baik. Dewa Naro ya, maaf ya. Nora. Sudah. Oke. Baik. Nah, terkait peran secara umumnya itu jelas melaksanakan pengawasan penegakan tindak pidana pemilu gitu. Jadi dalam undang-undangnya sendiri sudah jelas, dalam peraturannya sendiri sudah jelas, dan di undang-undang KPU juga sudah jelas terkait pasal-pasal berapa saja yang mengenai tindak pidana pemilu. Kalau nggak salah sana ada 66 pasal terkait tindak pidana pemilu. Jadi di sana Bawaslu selaku pengawas bersama sentra itu mengawasi pelaksanaan dari pemilu. Jadi perannya sentra di sini ya jelas mengawasi penyelenggaraan pemilu itu, dan kalau bisa memberikan upaya pencegahan. Preventif maupun preventif agar tidak sampai terjadi pelanggaran pemilu, entah itu kecurangan ataupun tindak pidana lainnya seperti itu. Iya, oke. Nah, secara mengkhusus nih sekarang nih, tadi kan sudah secara umum ya. Sekarang secara mengkhususnya nih, peran kejaksaan pada penanganan perkara dalam tindak pidana pemilu itu seperti apa aja? Oke, Dewa Ari dulu. Baik, terima kasih. Nah, jadi saya jelaskan sedikit tugas dan fungsi kejaksaan. Tentunya berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu selaku penuntut umum. Nah, kemudian selaku penuntut umum, kemudian dibentuklah Sentra Gakumdu yang tadi sudah saya sebutkan, dibentuk berdasarkan peraturan ya, peraturan Perbawaslu RI nomor 3 tahun 2023. Nah, bahwasanya kejaksaan di dalam Sentra Gakumdu ini mempunyai peran selaku penuntut umum. Seperti bagaimana kita ketahui bahwa penuntut umum itu adalah jaksa yang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk bertindak selaku penuntut umum. Bahwasanya di sini di Indonesia ini adalah penuntut umum itu adalah jaksa. Tidak ada lagi instansi lain yang bisa bertindak selaku penuntut umum. Nah, yang mempunyai kewenangan ya. Siap. Jadi peran kami selaku penuntut umum di Sentra Gakumdu ini adalah nantinya menerima berkas perkara dari penyidik kepolisian. Apakah itu sudah lengkap, sudah P21? Jika sudah P21, itu akan kita limpahkan ke pengadilan setempat. Demikian. Oke. Nah, ini tindak pidana pemilu ini dalam hal kepemiluan ini ya, itu berupa apa aja sih biasanya? Apakah money politik termasuk ya? Ya, termasuk. Oke. Dan apa mungkin kekerasan lainnya mungkin ya? Oke, terima kasih perbincangan kita seru sekali di kesempatan pagi hari ini ya. Tapi kita jeda dulu sejenak ya, dan kita akan kembali berbincang-bincang setelah satu buah lagu berikut ini. Hai sawiter RPKB Bangli, kantun kesaringin Kejaksaan Negeri Bangli. Kenten ge sane sampun ring studio ring raine sane mangkin. Tur kantun niki kesaringin dua narasumber titiang niki wenten Dewa Kadek Dwi Naro Sigito SH. Talar niki wenten Dewa Gede Ari Wicaksana SHMA. Sane kantun satya niki berbagi informasi terkait dengan peran kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu pada Sentra Gakumdu Pemilu tahun 2024. Lagi nih kita tetap semangat nih kinge narasumber titiang, apalagi masih muda-muda pastinya nih tetap semangat ya. Lagi kita lanjut lagi ya. Di Wawu sampun kebahas apa itu Sentra Gakumdu, kemudian juga ada dasar hukum daripada Sentra Gakumdu tersebut, peran Sentra Gakumdu juga dalam kepemiluan tadi secara umum dan secara mengkhusus ya dari pihak kejaksaan itu pada penanganan perkara dalam tindak pidana pemilu sudah dibahas. Nah, sekarang yang ingin Tiang tanyakan lagi nih. Nah,
Tadi sudah dibahas sedikit gitu ya. Nah, kita akan membahas lebih mengkhusus lagi nih. Tindakan seperti apa saja sih yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana pemilu? Nah, mungkin dari Dewa siapa nih, Dolori? Dewari dulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan jenis tindak pidana pemilu, itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di sana setelah diatur jenis-jenis dan atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan baik terhadap penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Kemudian di dalam pasal 488 sampai dengan 554 di sana telah diatur tindak pidana tindak pidana terkait larangan tersebut. Mungkin ada 66 jenis tindak pidana yang diatur di sana. Mungkin yang dapat kami sampaikan secara umum ini bahwasanya yang boleh terbilang sebagai tindak pidana pemilu, betul. Nah, yang pertama adalah memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilu. Nah, itu termasuk tindak pidana. Ya? Kemudian berkaitan dengan kepala desa maupun perangkat desa. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini sangat penting sekali kami sampaikan bahwasanya kepala desa itu sudah jelas tidak boleh ikut serta dalam kontestasi pemilu, baik itu mendukung menjadi peserta menjadi peserta pemilu, kemudian menjadi tim kampanye itu sudah jelas diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa di sana dikatakan kepala desa menguntungkan atau merugikan peserta pemilu itu ada pidananya. Nah, kemudian ada juga beberapa tindak pidana yang dilarang di sana yang bermuatan pidana, yaitu melakukan pelanggaran larangan kampanye. Jadi setiap orang dilarang melakukan larangan terhadap kampanye itu sendiri yang telah ditetapkan jadwalnya oleh KPU. Nah, itu juga termasuk tindak pidana. Kemudian yang penting ini adalah memberikan atau menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh-contoh tindak pidana pemilu yang telah diatur dalam undang-undang ini. Kemudian baik juga keterlibatan ASN, perangkat desa, itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang 7 2017 bahwasanya itu ASN dan juga perangkat desa maupun kepala desa itu dilarang ikut serta dalam kontestasi pemilu, dan itu adalah pidana. Pidana yang telah diatur dari pasal 488 hingga pasal 544 Undang-Undang 7 tahun 2017. Mungkin itu secara umum karena jenis tindak pidananya cukup banyak sekali, ya. Ternyata ada 60 ya. 66. Wow. Banyak sekali ternyata. Oke. Nah, apabila terjadi pelanggaran pemilu nih, apabila ada mungkin penyelenggara pemilu ataukah bagaimana yang melakukan pelanggaran pemilu nih ataupun melakukan tindak pidana pemilu. Nah, alur pelaporan seperti apa sih alur pelaporan tindak pidana pemilu ini? Nah, silakan dijelaskan dikit, mungkin ada Dewa Naru ya. Oke, silakan. Baik, semakin menarik Bu ya. Baik begini, tadi mungkin saya mau melengkapi sedikit dari penyampaian dari teman saya terkait perangkat desa maupun ASN tidak boleh melakukan pemilu secara aktif. Jadi intinya sebenarnya dia tidak boleh melakukan politik secara aktif itu. Jadi secara
terang-terangan itu tidak boleh. Jadi sebenarnya kalau misalnya hak suara mereka memiliki, kami ASN kami seorang jaksa pun memiliki hak punya suara. Hak suara. Memiliki hak suara kami. Jadi tapi kami nggak boleh terang-terangan. Salah satu tantangan seperti misalnya melakukan menginformasi bahwa kita mendukung salah satu paslon. Gitu jadi bahkan berfoto pun kami ada aturannya gitu. Jadi berfoto pun ada aturannya. Terus habis itu mungkin sekarang media sosial lagi booming, jadi kita melakukan dukungan di media sosial seperti itu secara terang-terangan itu sangat-sangat dilarang gitu. Jadi kalau terkait sebagai peserta, kita tetap sebagai peserta dalam artian memberikan hak suara gitu sebagai pemilih seperti gitu aja. Jadi tapi istilahnya privasi gitu. Itu tadi saya sedikit menambahkan itu. Nah, terkait tadi alurnya, terkait alurannya kembali saya menambahkan juga sedikit tadi dari penyampaian teman saya, karena ini berkait dengan alurnya. Jadi di peran jaksa sebagai di sentra itu tadi sudah sampaikan, selain sebagai penuntut umum juga kami juga diberi kewenangan di sentra ini untuk terlibat langsung dalam menindaklanjuti laporan. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu sebelumnya, alur laporan. Jadi kami itu memiliki keterlibatan untuk menindaklanjuti laporan maupun temuan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita di Bawaslu. Nah, jadi perannya jaksa itu juga selain memberi menindaklanjuti laporan itu juga ada dalam tahap pra penuntutan. Nah, tadi sudah masuk ke bagian perkaranya begitu, pra penuntutan sampai nanti terakhir di eksekusi. Eksekusi juga punya kewenangan tetap kewenangan kami sebagai pemegang pengendali perkara atau kita sebut dominus litis. Nah, untuk alurnya itu kalau kita gambarkan segala garis besar, itu laporan atau temuan, itu artinya alternatif. Jadi bisa berupa laporan maupun bisa berupa temuan. Nah, laporan atau temuan itu tetap gongnya ada di Bawaslu. Jadi dia istilahnya Bawaslu sebagai pintu masuk dari laporan maupun temuan itu. Nah, dari laporan atau temuan itu setelah masuk, tentunya teman-teman di Bawaslu akan mengkaji laporan tersebut. Nah, apakah laporan tersebut sudah cukup bukti permulaan atau belum? Nah, kalau misalnya belum, tentunya akan dihentikan. Tapi kalau misalnya ada bukti permulaan tersebut, tentunya teman-teman Bawaslu akan memanggil tim sentra, baik dari kepolisian maupun kejaksaan. Nah, setelah adanya rapat atau diskusi bersama, itu ada waktunya, Ibu, ada waktunya, jenjang waktunya. Nah, kalau seandainya dianggap itu merupakan suatu tindak pidana, singkatnya seperti itu, maka akan tetap seperti biasa larinya ke kepolisian selaku penyidik. Kewenangan mereka sebagai penyidik. Nah, melakukan melengkapi alat bukti sesuai dengan KUHP, yaitu minimal 2 alat bukti. Nah, setelah rangkum pemberkasan baru dilimpahkan ke kami, kejaksaan. Kami di sana juga seperti biasa meneliti berkas. Waktunya juga singkat, cuma 5 hari kalau nggak salah. 5 hari ya. Itu jadi sudah maksimal ya? Maksimal 5 hari. Kalau kami anggap itu berkas belum lengkap, maka kami akan kembalikan dan kami minta untuk diselesaikan waktu 3 hari, karena bunyi diaturnya seperti itu. Nah, sudah diatur 3 hari lalu dikembalikan lagi. Setelah itu kami P21 baru kita limpah ke pengadilan. Pengadilan baru melakukan proses penuntutan, pembuktian segala macam sampai putusan di pengadilan. Nah, putusan pengadilan kalau tidak ada upaya hukum, maka kita bisa langsung eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Kalau ada upaya hukum sampai tahap banding saja, setelah itu kami eksekusi. Seperti itu. Oke. Nah, ini dalam tindak pelanggaran dia pada pemilu ya. Nah, ini berarti selain pelanggaran berupa tindak pidana pemilu, berarti ada pelanggaran lain dong ya. Yang semestinya dilanjut itu kan tindak pidana pemilu gitu ya. Nah, kalau berupa laporan atau temuan yang tidak ditindaklanjuti atau tidak sampai kepada
wewenang kejaksaan itu dinamakan apa ya? Baik. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi terkait dengan laporan yang tidak sampai ke kejaksaan itu, jadi kita harus pahami dulu bersama-sama bahwasanya setiap laporan yang masuk ke Bawaslu itu Bawaslu harus melakukan rapat pleno terlebih dahulu terhadap laporan tersebut. Nah, apakah laporan tersebut telah memenuhi syarat formil atau material? Nah, syarat formil adalah siapa pelapornya, identitasnya, apakah lengkap, kemudian materialnya adalah apa yang dilakukan, tindak pidana apa yang terjadi. Jika itu kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka itu dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sehingga itu sudah merupakan tindak pidana. Namun jika ada laporan yang bukan termasuk di dalam tindak pidana ataupun pelanggaran administratif, mungkin di sana Bawaslu akan mengirimkan surat kepada pelapor bahwasanya ini adalah bukan ranah atau bukan tindak pidana pemilu. Beserta kemudian Bawaslu nantinya akan memberikan saran-saran kepada pelapor hal-hal apa yang bisa dilakukan. Begitu. Itu berarti ada berupa tindak pelanggaran administrasi dan juga pelanggaran tindak pidana pemilu ya. Oke, berarti ada dua pelanggaran ya. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih. Nah, sejauh ini ya, upaya-upaya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan nih dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu tahun 2024 ini? Baik. Dari saya atau siapa boleh? Baik, kalau dari kami kejaksaan khususnya, kesiapan kami dalam menyambut pemilu 2024 ini, tentunya ada perintah khusus langsung dari pimpinan, yaitu dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Itu beliau memerintahkan langsung kepada jajaran untuk bahkan beliau berpesan kalau bisa dalam pengawasan maupun dalam pelaksanaan tindak pidana pemilu ini itu kita wajib mengutamakan kegiatan itu tersebut. Jadi bukan berarti tidak melaksanakan tugas yang lain, tapi sementara dikesampingkan sementara. Gitu. Jadi kita fokus benar-benar fokus, itu memang perintah beliau pada pemilu 2024 ini. Jadi biar terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Nah, kalau misalnya di kami kejaksaan itu kan ada yang namanya intelijen penegakan hukum, Bu. Di bidang intelijen penegakan hukum kita juga sudah menyiapkan yang namanya posko pemilu. Nah, posko pemilu itu kita gunakan untuk salah satunya menerima laporan juga, laporan dari atau pengaduan dari masyarakat. Nah, tadi sudah saya jelaskan, tetap pintu masuknya dari Bawaslu. Nah, kami di situ ngapain kan gitu. Nah, kami di situ tetap bisa menerima laporan, tapi atas laporan itu akan kami sampaikan ke Bawaslu. Nah, untuk tindak lanjuti. Nah, salah satu itu, dan juga di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, kami juga sebagai jaksa pengacara negara sudah kami siapkan untuk jika seandainya ada tindak pidana administrasi tersebut atau ada gugatan ke PT UN terkait hasil dari pelaksanaan hasil dari pemilu tersebut. Mungkin nanti bisa ditambah lagi sama teman saya terkait apakah ada penyuluhan dan segala macamnya. Baik. Peran kami di kejaksaan tentunya kita berbicara terkait dengan Sentra Gakumdu. Nah, jadi kejaksaan yang tergabung di dalam Sentra Gakumdu telah melakukan kegiatan-kegiatan preventif untuk mencegah adanya tindak pidana pemilu. Kemudian kegiatan yang telah kami lakukan di Sentra Gakumdu ini adalah melakukan patroli ke kecamatan-kecamatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bangli memiliki 4 kecamatan. Jadi Bawaslu itu di tingkat kecamatan memiliki Panwaslu namanya, pengawas pemilu di tingkat kecamatan.
Panwascam. Nah, di sana kita melakukan sosialisasi terhadap teman-teman Panwascam. Nanti Panwascam, hasil sosialisasi yang telah kita berikan, Panwascam nantinya akan meneruskan kepada masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Itu salah satu tindakan yang bentuk upaya sosialisasi untuk mencegah ada tindak pidana pemilu. Kemudian kami di bidang intelijen, karena kami ada bidang intelijen di kejaksaan juga, itu melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana pemilu itu sendiri. Artinya kejaksaan dalam bidang intelijen ini turun ke desa-desa maupun ke masyarakat, baik ke Perbekel, kantor Perbekel dan lain sebagainya. Di sana dikumpulkan masyarakat, memberikan sosialisasi bahwasanya hal-hal apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tersebut. Tadi yang seperti bagaimana yang saya sampaikan, bahwasanya kepala desa tidak boleh berperan aktif dalam mendukung salah satu paslon. Kemudian juga tidak boleh mengarahkan seseorang untuk memilih A atau B dengan cara paksaan gitu. Dan termasuk memfasilitasi itu tidak boleh ya? Betul. Jadi perangkat desa itu tidak boleh memfasilitasi salah satu calon paslon gitu untuk melakukan kampanye atau apa dan sebagainya begitu. Itu semua fasilitas tersebut berada di KPU. Jadi untuk di luar dari KPU tidak boleh. Dan itu pidana gitu. Dan untuk melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan gitu ya, berarti ini ada sinergi nggak sih dengan pihak-pihak yang ada di bawah ya, seperti kepala desa seperti itu? Baik. Tentu kalau sinergi tersebut tentu kita ada melakukan sinergi ya dengan perangkat yang di bawah, yaitu yang perangkat desa. Jadi seperti yang bagaimana saya sampaikan tadi, bahwasanya kita melakukan patroli ke kecamatan itu kita melalui Panwaslu terlebih dahulu. Nantinya Panwaslu yang mempunyai tugas untuk turun ke kecamatan tersebut, ke tingkat desa tersebut untuk melakukan sosialisasi, menyampaikan apa yang telah kita berikan. Begitu. Jadi sinergitas itu sampai tingkat bawah itu kita lakukan gitu. Nah, tak terasa juga ya, ternyata waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Tinggal 5 menit lagi nih waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita closing statement ya, langsung aja mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat nih untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pemilu tahun 2024 ini. Nah, silakan mungkin dari Dewa Naru dulu. Senior saya ini. Silakan. Baik, udah mau habis ya Bu ya. Baik, himbauan kepada masyarakat sudah kami tentunya kami gaungkan dari seperti yang sudah disampaikan teman saya. Salah satunya dengan melakukan patroli, terus habis itu ada penyuluhan hukum. Jadi silahkan masyarakat menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah diatur dalam amanah undang-undang. Dan kami berharap dengan telah dibentuknya sentra ini, apa yang telah kami lakukan khususnya dalam pencegahan, khususnya dalam pencegahan tindak pidana pemilu, mudah-mudahan di Bangli ini keadaan yang dibilang katanya kota paling sejuk ya di Bali, semoga benar-benar jadi sejuk, adem, walaupun sejuk hati juga ya. Walaupun dalam situasi sedikit panas. Kondisi panas dalam artian pemilu ini, tapi memang seperti itu kan, namanya juga pesta demokrasi kan, pesta demokrasi. Jadi harus juga masyarakat itu harus menikmati juga, jangan namanya juga pesta berarti kan harus bergembira gitu ya. Jadi konotasinya harus kita pikir bahwa namanya pesta itu harus bergembira kan gitu, bukan malah gontot-gontotan gitu. Boleh beda pilihan, tapi jangan sampai melakukan tindak pidana pemilu. Nah mungkin dari Dewa Ari dulu nih. Baik, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat? Ya, dalam mungkin kesempatan ini sangat baik ya, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangli, pemilih yang telah terdaftar, mungkin kami
menghimbau bahwasanya manfaatkanlah pesta demokrasi ini sebaik-baiknya. Karena ini adalah masa depan kita ini berada di tangan rakyat semua kan begitu ya. Kedaulatan itu yang terbesar adalah kedaulatan rakyat kan begitu. Nah, jadi kita seperti bagaimana yang telah kita sampaikan, hindarilah tindak pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang 7 2017 tersebut. Bahwasanya masyarakat harus pintar, dan saya rasa sudah memahami itu semua, bahwasanya tidak bermani politik dan lain sebagainya. Jadi kepada seluruh masyarakat maupun ASN maupun perangkat desa yang ada di Kabupaten Bangli agar menjaga netralitasnya, baik terhadap dari unsur ASN dan perangkat desa tentunya. Jangan sampai karena 1-2 orang yang ingin memanfaatkan jabatan para ASN dan perangkat desa ini sehingga dirugikan sendiri gitu loh. Jadi kita harus memanfaatkan pesta demokrasi ini sebaik-baiknya. Dengan cerdas tentunya ya. Oke, nah tak terasa ya, ternyata 1 jam kita sudah berbincang-bincang ya. Dan terima kasih ya untuk kedua narasumber kita nih, ada Dewa Kade Dwi Narosigito SH dan juga ada Dewa Gede Ari Wicaksana SHMH yang sudah memberikan banyak sekali pemaparan tadi ya terkait dengan sentra Gakumdu, kemudian juga tindak pidana pemilu, yang mana yang disebut dengan tindak pidana pemilu, cara penanggulangannya juga ya, ataupun cara pencegahannya juga ya, sudah dibahas tadi. Dan terima kasih banyak untuk Dewa Naru ya yang sudah hadir. Kemudian juga Dewa Ari yang sudah banyak juga memaparkan tadi ya terkait dengan peran kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu pada sentra Gakumdu pemilu tahun 2024 ini ya. Terima kasih untuk pendengar setia RPK BFM Bangli juga yang masih tetap setia ya ngupingin 102,4 RPK BFM Bangli. Dan tadi sudah banyak dibahas ya, apakah itu sentra Gakumdu, kemudian juga tindak pidana pemilu. Nah, sahabat setia RPK BFM Bangli ya, mudah-mudahan semua ya penggemar ataupun pendengar RPK BFM Bangli tetap cerdas dalam melakukan pemilu ataupun turut serta dalam pemilu tahun 2024 ini ya. Jadikan pesta demokrasi ini pesta yang damai ya, apalagi pemilu tahun 2024 ini jatuhnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Tentunya ini merupakan hari kasih sayang ya, biasanya diperingati dengan hari kasih sayang ya. Mudah-mudahan juga ini merupakan hari dan juga tahun kasih sayang untuk kita semuanya, agar tidak ada yang bentrok, kemudian saling bermusuhan, melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Demikianlah bincang-bincang saya bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio dari Kejaksaan Negeri Bangli, dan mudah-mudahan sahabat setia dimanapun berada bermanfaat ya untuk Anda semuanya, dan bisa dari sekarang sudah bisa menentukan gitu ya menentukan pilihan dengan baik, dengan cerdas, karena satu suara kita sangat berarti ya untuk menentukan masa depan bangsa. Lagi sawitra RPK BFM Bangli, tetap stay tune ring 1 sekali Nanggu Papar FM Radio Publik Kabupaten Bangli. Nia tetap nyeringin sawitra RPK BFM Bangli nyantos jam roras siang Bali Jebos.